Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Perkenalkan, nama saya Syakira Febriana Mukaromah. Saya Nur Intan. Saya Mugni. Saya Yolanda. Saya Kaila Putri Yasinta. Dan saya Muhammad Hadi Anisan. Yang pertama adalah peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Dan sebaliknya, jika A dan B, dua kejadian saling bebas, maka peluang A irisan peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yang kedua, peluang kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Dua kejadian A dan B di mana kejadian A mengaruhi peluang kejadian B ataupun juga sebaliknya. Peluang B disyaratkan A sama dengan peluang A irisan B per peluang A, di mana peluang A tidak sama dengan 0, bisa dikatakan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B, disyaratkan A. Contoh soal saling bebas. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama, tentukan peluang mata dadu 5 dan muncul angka pada logam. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama terlebih dahulu tentang kejadian saling bebas. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu 5 dan muncul angka pada uang logam. Di sini kita menentukan permisalannya dulu. Misalnya kejadian A adalah muncul mata dadu 5 dan kejadian B adalah muncul angka pada uang logam. Di sini kita bisa memakai dua cara. Cara pertama adalah cara dengan menggunakan uang sampel, dan cara kedua adalah cara yang menggunakan rumus. Di sini kita akan bahas cara pertama terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan uang sampel. Sekarang kita akan bikin sampelnya terlebih dahulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita adalah permisalan dari dadu. Dan angka di sini adalah mata dadunya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita akan pakai untuk uang logam. Dan ini adalah sisi dari uang logam, ada angka dan gambar. Di sini uang sampel ini kita akan mengisi uang sampel seperti ini. Oke. Total keseluruhan dari tabel ini adalah 12. Jadi bisa dibilang NS atau total keseluruhan sampelnya adalah 12. Sedangkan untuk menentukan kejadian saling bebas diperlukan rumus seperti ini. NA per NS sama dengan, di dalam tabel ini hanya ada satu kemungkinan dalam muncul mata dadu 5 dan muncul angka pada uang logam, yaitu di sini. Jadi kita akan tulis 1 di sini dan total keseluruhan dari sampel ini. Jadi 1 per 12. Sudah. Kita masuk ke cara 2, yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Di sini ada peluang A, berarti peluang kejadian A. Di sini kita sama, yaitu menentukan NA per NS-nya dulu. Untuk kejadian A, NA-nya adalah 1 karena dadu yang digunakan di soal tersebut hanya ada 1, dan untuk NS-nya adalah 6 karena mata dadu jumlahnya ada 6. Dan untuk peluang B-nya, NA-nya juga sama 1 karena uang logam yang digunakan hanya ada 1, dan untuk NS-nya ada 2 karena uang logam memiliki 2 sisi. Di sini kita tinggal mengalikannya saja. 1 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 12. Sebuah kantung berisi 12 manik-manik kuning dan 4 manik-manik biru diambil secara berurutan 2 manik-manik tanpa mengembalikan manik-manik pertama yang sudah diambil. Tentukan peluang terambil manik-manik kuning pada pengambilan pertama dan manik-manik biru pada pengambilan kedua. Oke, di sini kita akan langsung menjawabnya. Di sini saya akan menggambar sebuah kantong. Oke. Sebuah kantong berisi 12 manik kuning, 12 kuning dan 4 manik biru. 4 biru.
diambil secara berurutan 2 manik. Berarti di sini kita akan mengambil 2 manik secara berurutan. Berarti diambil 2, tapi satu per satu. Tanpa mengembalikan manik pertama yang telah diambil. Berarti ada kata tanpa pengembalian. Oke, kejadian bersyarat sangat identik dengan kata tanpa pengembalian. Karena jika kata tanpa pengembalian ini diubah menjadi dengan pengembalian, maka kejadian tersebut bukan lagi kejadian bersyarat, melainkan kejadian saling bebas. Oke, sekarang kita lanjut untuk misi selanjutnya. Kita masukkan ke rumus peluang kuning pada pengambilan pertama. Jadi kita menginginkan bahwa manik kuning ada pada pengambilan pertama. Jadi manik kuning pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua. Sama dengan peluang kuning pada pengambilan pertama dikali peluang biru pada pengambilan kedua dengan syarat kuning telah terambil pada pengambilan pertama. Saat kita masuk ke sini, ini sebenarnya mudah ya. Jadi kita tinggal peluang kuning pada pengambilan pertama. Di sini kita akan menulis jumlah manik kuning yang ada di kantong ini. Berarti jumlah manik kuning yang ada di kantong ada 12. Berarti kita tulis 12 di sini per jumlah semua maniknya yang ada di kantong ini ada 16. Kita tinggal tulis saja 16 dikali. Karena manik kuning telah terambil pada pengambilan pertama, berarti isi kantong telah berubah menjadi 11 kuning dan 4 biru. Mengapa 11 kuning? Karena kita asumsikan bahwa manik kuning telah terambil pada pengambilan pertama. Jadi kita akan menulis dengan ini 4 biru karena manik biru masih utuh, dan 4 biru dan 15. 15 adalah jumlah dari kantong kedua karena manik kuningnya telah diambil. Jadi sama dengan ini kita tinggal coret saja ya. 16 4 jadi 4. Terus ini coret sama ini jadi 3. Ini coret sama ini jadi 5. Jadi isinya 1 per 5. Sudah. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.